Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Rani Sugiarni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman saya untuk memaparkan materi mengenai teori-teori pendidikan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi ini. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah Zahra dan rekan saya Siti Saada Adawiyah akan memaparkan materi mengenai teori-teori pendidikan. Pengertian teori belajar. Teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan cara belajar manusia. Teori belajar muncul seiring penelitian dan pengamatan terhadap objek makhluk hidup, manusia maupun hewan, tentang cara belajar makhluk hidup terhadap lingkungannya. Ada beberapa teori-teori pendidikan, diantaranya yang pertama adalah teori belajar ilmu jiwa daya. Teori belajar ilmu jiwa daya menyatakan bahwa belajar adalah proses pelatihan untuk mengembangkan kemampuan jiwa manusia seperti mengenali, mengingat, berpikir, dan berimajinasi. Meskipun teori ini efektif untuk materi yang memerlukan hafalan rumus, dalil, dan peristiwa sejarah, namun memiliki kelemahan karena cenderung menghasilkan pengetahuan bersifat hafalan dan kurang mendalam dalam pengertian dan pemahaman. Yang kedua ada teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah proses perubahan perilaku melalui interaksi lingkungan, stimulus, dan respon. Guru memberikan input, siswa merespon, dan berperilaku dibentuk melalui pengondisian dan penguatan. Yang ketiga adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menekankan proses belajar dan pemahaman, bukan hanya hasilnya. Teori ini berpendapat bahwa perilaku dipengaruhi oleh pemahaman tentang tujuan belajar dan melibatkan proses pengertian, pengetahuan, pemikiran, dan pengelolaan informasi. Poin keempat yaitu teori belajar sosial. Teori belajar sosial adalah perkembangan dari teori behaviorisme yang menekankan dampak kondisi terhadap perilaku dan proses mental internal. Teori ini menjelaskan hubungan timbal balik antara pikiran dan tindakan, serta menyoroti peran observasi dan pemahaman dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi yang melibatkan persepsi, pengkodean, dan penyimpanan dalam memori jangka panjang. Teori ini menawarkan perspektif baru dalam pengolahan pembelajaran, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif, serta mengembangkan kemampuan kognitif, serta memberikan strategi pemecahan masalah. Lalu ada konsep pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup lahir pada tahun 1970 ketika UNESCO menyatakan tahun tersebut sebagai Tahun Pendidikan Internasional. Inisiatif ini bertujuan mengatasi ketertinggalan, kemiskinan, dan buta aksara melalui pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok usia. Hal ini penting karena masih banyak individu di atas 15 tahun yang buta aksara dan memerlukan dukungan pendidikan sepanjang hidup untuk menghadapi tantangan global dan kemajuan teknologi. Lalu ada tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan seumur hidup dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama, pendidikan ini bertujuan mengembangkan potensi kepribadian manusia secara optimal, sesuai kodrat dan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Pendidikan seumur hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 10 Ayat 1 menekankan pentingnya proses belajar sepanjang hidup. Pendidikan ini terbagi menjadi dua jalur, yaitu pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah yang mencakup pendidikan keluarga. Pendidikan luar sekolah berfungsi pada pengembangan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Dengan demikian, pendidikan seumur hidup memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia secara dinamis. Lalu ada faktor-faktor pendorong pentingnya pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan proses pembelajaran berkelanjutan yang tidak terbatas pada usia atau kedewasaan. Di era modern ini, kebutuhan akan pendidikan seumur hidup semakin meningkat karena dinamika masyarakat yang cepat berubah. Hal ini membuka peluang bagi individu untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan meraih kehidupan yang lebih baik.
Faktor-faktor yang mendorong pendidikan seumur hidup yaitu yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, produk teknis yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan peralatan kerja. Yang ketiga, bagi pengguna alat kerja berbasis teknologi. Yang keempat, transformasi sosial melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun hadis riwayat At-Tirmidzi yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada dalam jalan Allah hingga ia kembali. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.